Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sudah habis makan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Allahu khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini saya diberikan mandat tentang judulnya menahan pandangan yang haram. Kalau saya melihat judul tersebut sungguh sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Karena judul ini sungguh sangat berat. Ustadz Dasat bilang beleng-beleng. Sebab mengapa? Ini berat bagi saya. Apalagi bagi mata laki-laki. Ya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata adalah sebagai jendela manusia untuk melihat pemandangan, melihat yang indah-indah. Indahnya matahari, indahnya bulan, indahnya bumi, dan indahnya berbagai macam gunung dan lautan. Begitupun indahnya seorang laki-laki dan indahnya seorang perempuan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita untuk melihat apa yang kita mau, apa yang kita suka. Namun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Allahu khabirum bima yasna'un. Yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Quraisy Shihab dan Buya Hamka mengatakan bahwa semua orang Islam, semua muslim wajib menjaga pandangannya agar tidak memandang hal-hal yang haram. Ma'asyiral muslimin, sehingga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi
Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama itu milikmu. Tidak ada dosa bagimu. Sedangkan pandangan berikutnya bukan milikmu tetapi berdosa." Sehingga dalam sebuah kitab At-Tuhfah menjelaskan bahwa jangan mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Artinya bahwa setelah kita melihat keindahan, utamanya adalah keindahan lawan jenis, maka janganlah memandang terus. Karena pandangan selanjutnya adalah pandangan yang berdosa, bukan pandangan milikmu. Ini terjadi, saya sendiri pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika acara pernikahan saya di Kilo 9, kebetulan ada seorang ibu-ibu yang ketika antri makan berpakaian layaknya bukan pada menutup aurat. Artinya apa? Beliau meskipun menutup aurat tapi kelihatan leka-leka tubuhnya, kelihatan garis-garisnya, sehingga Bapak di depan saya melihat tidak pernah kedip, melihat terus dan terus sampai dia makan pun diperhatikan. Setelah diperhatikan, ibu itu keluar, ketika keluar pun diperhatikan terus sampai jauh memandang. Saya mengatakan begini kepada teman saya sebelah, ini Bapak ini hebat ya. Dia menafsirkan hadis sendiri. Beliau menafsirkan bahwa pandangan pertama adalah milikmu, pandangan kedua adalah bukan milikmu. Bukan demikian. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang indah, lantas kita segera memalingkan. Bukan lantas kita melihat mata kita tidak kedip. Ya. Kalau demikian berarti kita dosa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara agar menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Yang pertama adalah menundukkan pandangan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak inginkan, maka segeralah kita memalingkan pandangan itu. Jangan diteruskan. Yang kedua, membaca istighfar ketika melihat sesuatu yang diharamkan. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah pandangan terhadap perempuan ataupun lawan jenis, ataupun pandangan kita melihat barang-barang milik orang lain. Yang ketiga, untuk menjaga pandangan agar tidak terhindar dari hal yang haram adalah hati kita senantiasa berpikir yang positif dan senantiasa kita menjaga aurat. Artinya apa? Dalam keseharian kita hendaknya kita melakukan pikiran yang positif terhadap sesuatu dan menjaga aurat. Yang terkadang kita ini salah. Salahnya apa? Kita ini berpikir positif tapi terkadang kita membuka aurat ataupun kita melihat aurat lain-lain. Sehingga yang tadinya kita ini tidak dilihat oleh orang lain, jadinya kita dilihat oleh orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga pandangan, menjaga hati dan menjaga daripada aurat kita. Yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari rumah. Ketika kita mau keluar dari rumah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pandangan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram. Yang ketujuh adalah menghindari pergaulan bebas.
Hal ini sungguh sangat disayangkan manakala kita tidak menjauhi daripada pandangan, kita membiarkan anak keturunan kita pergaulan bebas. Karena dengan pergaulan bebas ini akan terjadi namanya perzinahan. Dan perzinahan itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Yang ketujuh adalah, yang selanjutnya adalah senantiasa kita membaca Al-Quran agar hati kita senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat melihara pandangan kita kepada lawan jenis maupun kepada harta milik orang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.